Serius, tumis sesimpel ini bisa seenak ini. Bahan utamanya cuma timun, ditambah jagung dan wortel. Bumbunya juga biasa. Masaknya cepat, sehat, dan bikin nambah. Punya timun, masak ini aja. Halo teman-teman, hari ini aku mau masak tumis timun yang simple tapi rasanya enak banget. Kalau penasaran dengan cara membuatnya, simak sampai selesai ya. Ini timunnya langsung aku potong kedua ujungnya dulu, lalu aku icipi sedikit untuk memastikan tidak pahit. Kalau tidak pahit, kita lanjutkan. Kemudian timunnya aku potong jadi dua, dibelah lagi memanjang seperti ini. Lalu bagian bijinya aku buang supaya nanti tidak terlalu berair waktu saat dimasak. Setelah itu timunnya aku bagi lagi menjadi 3 bagian supaya lebih mudah dipotong. Baru kemudian aku potong dadu-dadu seperti ini. Oh iya teman-teman, sebelumnya timunnya sudah aku cuci bersih dan sudah aku gosok ya. Jadi aman dan higienis untuk dimasak. Untuk tumis timun seperti ini memang tidak perlu dikupas kulitnya. Karena kulitnya masih bagus, banyak mengandung serat dan justru bikin teksturnya lebih renyah saat ditumis. Selain itu, warnanya juga jadi lebih cantik dan segar. Nah, timun yang sudah aku potong dadu-dadu ini aku sisihkan dulu ke dalam piring ya. Selanjutnya aku potong wortel. Di sini aku pakai 2 buah wortel yang sudah aku kupas dan cuci bersih. Wortelnya aku belah jadi 2, lalu aku iris tipis memanjang seperti ini. Setelah itu baru aku potong lagi jadi 3 bagian. Kemudian aku potong dadu-dadu supaya ukurannya kurang lebih sama dengan timun. Kalau sudah, wortelnya aku jadikan satu di piring yang sama dengan timun. Kemudian aku siapkan 1 tongkol jagung manis. Jagungnya aku belah dulu menjadi 2 bagian supaya lebih mudah dipegang ya teman-teman dan mudah untuk disisir. Setelah itu baru aku sisir seperti ini sampai selesai. Nah teman-teman, kalau mau dipipil satu-satu juga boleh ya. Tapi di sini aku pilih cara yang lebih praktis, lebih cepat dan simple, yaitu dengan disisir saja. Kalau jagungnya sudah selesai disisir seperti ini, langsung aku jadikan satu dengan timun dan wortel di piring ya. Nah, sekarang bahan-bahan sayurannya sudah siap untuk masak tumis timunnya ya. Selanjutnya aku siapkan bumbu irisnya. Di sini aku menggunakan 5 siung bawang merah yang sudah aku cuci bersih lalu udah aku kupas. Kemudian iris agak tipis-tipis seperti ini. Kemudian baru saya mengambil 1 siung bawang putih yang sudah aku kupas dan tentunya udah aku cuci bersih. Aku iris tipis-tipis juga ya. Dan ada 1 buah cabai merah besar. Sebelumnya sudah aku cuci bersih juga dan sudah aku buang tangkainya. Setelah itu aku iris serong-serong seperti ini. Selanjutnya saya siapkan mangkok kecil seperti ini. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh micin ya, sepucuk sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu ayam. Kemudian tambahkan merica bubuk ya atau lada bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian baru saya tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan air sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya setelah ditambahkan air baru saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan jangan sampai ada tepung yang bergerindil ya. Oke, selanjutnya jika semua bahan-bahan dan bumbu irisnya serta sausnya sudah saya siapkan terlebih dahulu, saya akan lanjut proses memasak ya. Nah teman-teman, sekarang aku menumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar secara bersamaan. Tumisnya cukup sampai aromanya keluar harum saja ya, jangan sampai berwarna kecoklatan. Kenapa saya tumisnya hanya sampai berbau harum saja? Karena kalau sampai berwarna kecoklatan, ntar kalau dimasak bersama sayurannya, bawang merahnya ini sama bawang putihnya ntar hasilnya pahit. Jadi rasanya tidak enak lagi ya kalau pahit ya. Di sini aku pakai minyak bekas goreng telur ya. Kenapa pakai minyak bekas goreng telur? Karena minyaknya sudah punya rasa gurih alami dari si telur. Jadi tumisan sayur timunnya nanti lebih enak dan mempunyai aroma yang lebih kaya. Nah teman-teman, setelah bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besarnya berbau harum, sekarang aku masukkan sayur wortel dan jagung yang udah saya sisir ke dalam tumisan.
Selanjutnya, setelah saya masukkan wortel dan jagung ke dalam tumisan, saya tumis sebentar sampai setengah matang. Terus kita aduk ya teman-teman, kita tunggu hingga si sayur wortelnya dan jagungnya ini setengah matang. Aduk-aduk terus ya, sampai si jagung dan si wortelnya berubah warna menjadi renyah. Tetapi waktu kita aduk atau kita sentuh dengan spatula, teksturnya masih agak keras ya. Nah, ini jagungnya dan wortelnya udah setengah matang ya teman-teman. Kalau udah setengah matang, baru saya masukkan timunnya. Kemudian aduk-aduk sebentar bersama wortel dan jagung ya. Cukup sekitar 1 menit aja. Selanjutnya saya tambahkan larutan maizenanya ya, saus yang sudah saya buat di awal. Kemudian aduk-aduk sebentar saja sekitar 2-3 menit supaya larutan maizenanya menyatu dengan sayuran dan bumbunya merata. Fungsinya larutan maizena ini supaya cairan alami dari sayuran dan bumbunya menempel ya, sedikit mengental sehingga hasilnya lebih glossy dan lezat. Kemudian jangan lupa dikoreksi rasa ya, di testing rasa. Setelah saya koreksi rasa, ternyata rasanya masih kurang sedap ya bagi Mami Mike. Jadi aku tambahkan lagi 1/4 sendok teh garam. Lalu saya tumis kembali, saya aduk-aduk kembali ya hingga semuanya tercampur rata dan garamnya larut dan tercampur rata ke dalam tumisan. Di sini penting ya, saat sayuran masuk, aduk-aduknya cepat supaya bumbunya merata, tetapi sayurannya tetap crunchy. Kemudian saya menggunakan api dengan volume sedang ya. Nah, selanjutnya baru aku tambahkan kecap asin ke dalam tumisan ya. Kurang lebih ada sebanyak 1 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kurang lebih 1-2 menit saja ya. Fungsinya kecap asin ini bukan untuk menambah banyak rasa, tetapi supaya tumisan si tumis timun ini terlihat lebih mengkilap, cantik dan menarik saat disajikan. Selanjutnya jangan lupa dikoreksi rasa kembali. Nah teman-teman, jika dirasa sudah pas, sudah enak, saya tetap mengaduknya hingga benar-benar si sayurannya matang ya. Nah kalau sudah matang seperti ini, bisa saya matikan kompornya dan saya sajikan ya. Nah teman-teman, setelah tumisannya matang, sekarang aku pindahkan ke piring cantik ya. Kemudian aku plating sebagus mungkin biar tampilannya makin menggugah selera ya. Dan wow, ini dia teman-teman hasilnya. Tumis timun sudah matang, sudah siap disajikan dan disantap bersama dengan orang tersayang. Nah, dilihat dari penampilannya, tumis timun ini terlihat mengkilap, cantik dan menarik. Warnanya juga lebih cerah dan menggugah selera ya, karena tadi aku tambahkan kecap asin dan larutan maizena. Rasanya lezat banget, aromanya menggoda dan tampilannya benar-benar memikat. Selain enak, bahan-bahannya juga mudah didapat, ekonomis dan bumbunya nggak neko-neko. Cara masaknya cepat, simple dan pastinya mudah dibuat di rumah ya. Jadi teman-teman wajib banget coba resep tumis timun ini. Karena selain praktis, hasilnya juga pasti jadi makin bikin nambah-nambah ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian agar Mami Mike makin semangat untuk membuat konten memasak ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya mengupload video terbaru. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mike.